Hari ini adalah perkuliahan dengan semester 7 prodi D4 anestesi 7B1 ya dengan materi Children Traumatic Care, pemaparan materi dari Miss Nika karena sebelumnya sudah presentasi dari mahasiswanya. Saya akan langsung mulai, saya akan lihatkan materinya. Ini materi yang paling saya suka ini tentang child. Suara saya bisa didengar dengan jelas dan di layar, oke, di layar, yes, di layar Anda sudah terlihat ya, Children Traumatic Care, penanganan trauma pada anak. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tanyakan dulu, what is traumatic care? Traumatic care ya, penanganan trauma ya, yang fungsinya minimize, mengurangi atau memperkecil the psychological and physical stress. Psychological berarti apa yang ada di our mind ya, di kepala kita. Physical stress berarti stres pada fisik kita. That health promotion and illness can inflict, yang bisa dihindari oleh health promotion. Health promotion itu seperti Anda. Contohnya yang memberikan pemahaman baik terhadap kesehatan, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir stres pada psikologis dan fisik pada anak tujuannya ya. Yang disebut dengan traumatic care. Nah, traumatic care ini concern dengan 5W 1H, yaitu who siapa, what di mana, when kapan, where, who kapan, who siapa, what apa, when di mana, where kapan, why kenapa, dan how bagaimana prosedur tersebut dilakukan, diperform on a child, dilakukan pada seorang anak. Untuk tujuan apa? Preventing, menghindari atau meminimalisir psychological dan physical stress. Jadi selain tadi definisi traumatic care-nya memang meminimalisir, nah selanjutnya dia concern atau cara menganalisa mengetahuinya bagaimana dia diminimalisir itu ada step-stepnya, yaitu dengan 5W dan 1H. Who, what, when, where, why, and how. Nah, the principles pada children traumatic care itu dibagi menjadi 3. Aturannya, kenapa dia ada children traumatic care itu karena dia pertama untuk reduce stress. Nah, reduce stress itu dengan preventing dan meminimalisir physical stressor. Pemicunya apa fisikalnya tadi. Yang kedua adalah therapeutic care, ini yang paling kata kunci saya dari semua ilmu tentang keperawatan. Selain skill, therapeutic care paling penting menurut saya. Yang melandasi seorang nursing itu adalah therapeutic care-nya. Kenapa disebut perawat? Karena therapeutic care-nya bagus gitu. Selain skill yang harus didapatkan ya, teori-teorinya. Makanya saya kalau ngajar itu dengan bahasa Inggris pengennya therapeutic care-nya dapat nggak ini anak-anak kita. Oke, therapeutic care di sini tujuannya untuk separation. Karena kan biasanya kalau anak-anak di rumah sakit dipisah dari orang tuanya, itu waktu pemisahan itu gimana, anak-anaknya stres kah, marah-marah kah, atau nangis-nangis terus kah. Jadi dengan terapeutik komunikasi tadi atau therapeutic care, jadi communication bisa diaplikasikan ke care-nya. Karena kan terapeutik itu ada 2 tuh, communication-nya juga perlu, penanganan care-nya juga perlu. Nah, akhirnya 2 tadi hal terapeutik tadi diaplikasikan menjadi 1 akan membantu meminimalisir stres pada anak. Dan do no harm, hindari perbuatan yang membahayakan. Agar apa? Mempromoting sense of control. Jadi si anak itu merasa bisa mengontrol diri dia sendiri. Bisa mengekspresikan kalau dia dalam posisi bahaya atau harm. Dia jadi lebih nggak nyaman di sana. Akhirnya dia nggak bisa mengidentifikasi atau nggak menyampaikan, tidak bisa mengontrol begitu diri dia sendiri. Ya, kenapa harus ada terapeutik? Karena kenapa harus ada terapeutik? Kenapa ada traumatic care itu? Karena tujuannya untuk reduce stress. Terapeutik sama
Jangan lakukan sesuatu yang harm, berbahaya. Nah, principle dan suggestions pada automatic care tadi katanya adalah prevent, minimize physical stress. Itu maksudnya gimana, kata dia. Ini yang bisa dilakukan sebagai perawat anestesi. Jadi purpose of principal care dari automatic principles of automatic care itu tujuannya untuk meminimize pain. Sakitnya bagaimana, discomfortnya, tidak nyaman, immobility yang tadi nggak bisa bergerak, kurangan tidur, sleep deprivation, inability to eat or drink, nggak bisa makan atau minum, atau change in elimination, perubahan pada eliminasi. Eliminasi kan kalau anak-anak nggak mau makan itu kan biasanya pengeluarannya juga berubah kan, pengeluaran itu atau enggak, sistem pencernaannya ya, pembuangannya. Kemudian tujuannya itu dan suggestion yang diharapkan apa? Numbing teknik untuk menenangkan, mematikan rasa misalnya. Jadi kalau dia nggak nyaman, gimana mati rasa nggak nyaman tadi dimatikan gitu maksudnya. Bukan anaknya dibuat mati rasa gitu ya, numbing teknik ini pemahamannya. Jadi apa kendala apa yang dialami sama anak itu dibuat mati gitu kan, dibuat dihilangkan. That is the definition by numbing techniques. Comfort, hold. Nah, pegangan yang membuat nyaman. Biasanya dilakukan dengan terapeutik dan hugging. Wait, sebentar guys. Ada ini. Iya. Oke, sorry ya, terdistraksi. Jadi tadi, oke, diulangin lagi. Tujuan dari memberikan automatic care tadi kolom sebelah kiri. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan tadi yang numbing techniques dan comfort holds itu memberikan pegangan yang menyenangkan, therapeutic hugging. Tapi saya jarang ya melihat perawat memeluk anak. Coba, apakah kalian pernah melihat? Saya juga waktu ngurusin anak saya di rumah sakit jarang melihat perawat yang memeluk anak. Megang dengan touch yang bagus juga itu comfort hold itu jarang sekali saya lihat. Apa ada teori Anda ini pembelajaran tentang comfort hold ini? Jadi saya penasaran. Oke, dilanjut ya. Karena saya nggak pernah melihat di rumah sakit gitu loh. Memang ada perawat yang memegang anak dengan cara terapeutik itu. Atau mungkin di dalam bagian gawat darurat saya juga nggak paham. Ya. Tapi kalau anak di dalam, misalnya anak kan di bagian gawat darurat ya. Berarti kan kalau bagian operasi. Kalau dia di bagian operasi juga Anda peluk kan juga tidak mungkin kan dia bisa terhubung dengan banyak alat, terhubung dengan banyak selang kan begitu. Ya bukan? Coba direspon jawaban saya, pertanyaan saya. Apakah ada pengalaman Anda di rumah sakit atau nggak pernah Anda melihat seorang perawat atau anestesi lah fokusnya. Dia sedang melakukan comfort holds, pegangan yang menyamankan. Contohnya dalam itu adalah terapeutik hugging. Ada apa tidak? Pernah apa belum? Belum ya? Nggak pernah melihatnya? Is it? Iya kah? Iya, iya ada yang geleng-geleng, ada yang. Oke. Menurut saya juga begitu. Saya jarang melihat tindakan itu di rumah sakit. Yang tidak di bagian anestesi juga kayak di Perina sendiri yang sering saya masuk itu juga jarang melakukan terapeutik hugging pada pasiennya. Decrease noise. Jadi kalau ada suara itu diminimalisir. Ini betul karena kalau misalnya contoh born baby, bayi yang baru lahir saja, mendengarkan suara yang bising itu kan membuat dia kaget kan. Jangankan noise, gerakan yang tiba-tiba aja atau pintu terbuka aja bisa membuat si bayi tersebut kaget. Jadi selain nose, ada movement juga bisa. Implement pharmacological intervention. Nah ini pertanyaan saya. Pertanyaan prinsip yang pertama diingat. Nanti saya mau ada yang menjawab salah satu. Nanti saya tercatat namanya yang bisa memberikan penjelasan terhadap pertanyaan saya.
Pertanyaan pertama saya adalah, di sini tertera tulisan suggestion untuk traumatic nursing care adalah memberikan implement pharmacological intervention. What is it mean by implement pharmacological intervention? Apa yang dimaksud dengan implement pharmacological intervention? Dan contohnya seperti apa? Tolong disiapkan dan diberikan contohnya kalau ingin mendapatkan nilai plus dari saya. Nanti di akhir saya tanyakan. Itu adalah bagaimana mengatasi atau meminimalisir stresor pada anak ya. Lanjut di situ ada physical distress during the procedure. Biasanya kalau waktu melakukan tindakan sama anak, kan pasti ada stresnya tuh. Nah, bagaimana kita minimize-nya? Kata dia, engage the child in identifying what would make them comfortable. Jadi kita harus bisa mengetahui anak sama si pasien, khususnya anak-anak ya, dan bisa mengidentifikasi apa yang kira-kira membuat anak tersebut nyaman. Biasanya kan diajak ngobrol, diajak ketawa, atau dikasih tau mainan-mainan gitu, dia bisa teralihkan. Tapi enggak juga, kadang anaknya baru masuk ruangan aja udah cemas dia melihat suasananya. Jadi emang penting untuk membuat situasi yang comfort sehingga bisa minimize physical distress si anak waktu dilakukan prosedur. Nanti saya cerita bagian ini. Ada di PPT berikutnya. Kemudian use position, posisi yang bisa comfortable to the child, yang bisa membuat si anak tersebut nyaman. Dan ini lagi nongol lagi dia therapeutic hugging. Therapeutic hugging mungkin dilakukan bukan oleh perawat kali ya, lebih dilakukan pada si family. Ya, tapi si family juga mungkin diarahkan, maksudnya Bu, coba diberikan therapeutic hugging karena Anda kan mau melakukan prosedur nih. Nah, kadang itu komunikasi tidak terjadi gitu antara si pasien antara si perawat dengan si family yang sedang memegang anak tersebut agar prosedur tersebut lancar dilakukan. Seringnya perawat yang ingin melakukan prosedur tertentu, pengen main cepat, akhirnya main paksa. Nah, itu sering terjadi. Nanti ada tuh PPT-nya. Use destructive method, gunakan metode pengalihan. Kayaknya banyak banget video di YouTube, di Facebook, apa di Instagram, dokter-dokter yang melakukan metode distraksi untuk melakukan penyuntikan pada anak. Itu nyuntik dulu. Kalau ini kan kita fokusnya terapeutik yang ngobrol yang membuat orang nyaman. Pasien kita nyaman, anak-anak tentunya. Kemudian ini ada comfortable position. Posisinya bagaimana? Yang dimaksud dengan comfortable position adalah ways, cara untuk memegang bayi dan children so that they can be more comfortable. Jadi mereka bisa lebih nyaman dan less upset dan kesel ya. Apa sih less upset itu? Kecenderungan hawa tidak nyamannya itu lebih sedikit gitu during shot saat disuntik atau prosedur yang lainnya. Kebanyakan sih kalau urusan anak-anak paling ya nyuntik, ganti infus, atau pasang infus atau memberikan suntik atau ambil darah. Convert position, posisi yang convert also keep children still so that shot. Jadi membuat anak dalam posisi diem gitu still. Jadi shot, suntikan atau ada prosedur can be safe. Ini jarang banget dilakukan. Comfortable position, sering banget itu. 3 anak saya, karena mereka dan saya darahnya berbeda kan, jadi masuknya ke rumah sakit terus. Pasti kalau setelah melahirkan itu anaknya pasti kuning. Dan di ritualnya pasti langsung diperinakan untuk apa namanya itu Blu-ray apa ya namanya? Kok Blu-ray? Blu-ray itu mah film. Apa sih namanya? Sinar biru, saya lupa lah bahasa medisnya. Nah, seringnya kan kalau kayak gitu biasanya ada yang dicek darah, diambil dulu darahnya tuh si anak. Bayi baru lahir, vena intravenusnya itu belum kelihatan. Terus ngambil darahnya bagaimana? Itu pertama. Terus ngambil darahnya di mana? Dan dari 3 anak saya yang kuning itu semua lahir dan perawat itu nggak pernah ada yang menggunakan therapeutic communication. Pasti main paksa. Main paksa atau enggak, Bu tolong dipegang ya anaknya. Nah gitu. Itu yang seharusnya tidak dilakukan si perawat waktu mau mengambil apa namanya atau waktu mau melakukan prosedur sama anak-anak. Teorinya bagus ya waktu saya ngajarin di sini, tapi nanti nggak tahu prakteknya kenapa. Mungkin karena terlalu banyak pasien, akhirnya perawat jadi main cepat aja, tapi itu tetap salah. Itu yang mau saya tekankan sama mahasiswa. Kalau kamu tahu ilmunya,
lakukan dulu yang benar gitu. Perkara kamu udah berusaha yang benar, tapi toh ujung-ujungnya disikon beda, itu kamu berbeda. Ya karena kalau kamu udah memulai sesuatu yang salah, nanti ujung-ujungnya terakhir-terakhirnya salah tindakan itu. Sama dengan ketiga anak saya tuh pasti problem di rumah sakit dengan SOP, karena udah ngerti SOP-nya, jadi saya komentarin semuanya. Akhirnya udah nggak lancar urusannya. Urusan anaknya saya, karena saya pasien ya, urusan jadi di rumah sakitnya itu ramai aja, berbelat-belit begitu. Itu disebut dengan prosedur, dan harusnya selalu menggunakan health promotion ya. Yang tadi kan kita ada membahas tentang health promotion, mempromosikan kesehatan, bagaimana caranya agar relasi keluarga itu paham. Caranya seperti ini loh Bu, saya mau ngambil suntik nih, anaknya nggak ini, dijelaskan begitu. Nggak ada masalah kayaknya kalau dijelaskan. Toh keluarga juga paham. Ketimbang kamu langsung main shortcut, jalan pintas untuk mendapatkan atau menyelesaikan prosedur Anda. Ya. Nah, bagaimana dengan cara yang membuat nyaman tadi? Tadi katanya kan ada dengan position, comfortable position buat anak. Pertama dia comfort holds, pegangan. Chest to chest. Chest to chest kalau dada ke dada. Mungkin untuk nyuntik ya, nyuntik di bahu itu bisa chest to chest. Jadi dada ibunya, dada keluarganya, ke dada anaknya itu bisa. Back to chest. Atau nggak duduk dihadapin depan. Punggung anaknya duduk menghadap ke depan. Anaknya jadi kaki anaknya ngadap ke depan ya. Ibunya atau keluarganya pegang dari belakang. Side sitting, samping-sampingan. Cradle, bear hug itu dipeluk, bear. Swaddle itu di nimang-timang begitu. Kalau masih bayi banget ini berarti. Nah, ini caranya. Itu ada bear hug. Bear hug berarti sama dengan chest to chest. Side sitting di sampingnya, swaddle seperti yang ada di gambar. Nggak kelihatan mata musiknya, nggak nampak. Biasanya bagus untuk anak-anak, karena bisa baca sendiri atau nanti musiknya bisa ngasih PPT-nya. Saya menjelaskan istilah saja. Back to chest seperti yang gambar di sini, punggung anaknya di dada ibunya, sama back to chest yang port access, akses untuk portnya. Oke. Contoh yang menyamankan untuk anak-anak. Tapi ini kayaknya ilmunya ada satu cara lagi deh yang membuat comfortable position kepada anak. Karena kan di sini ada menceritakan tentang infant ya, bagian swaddle. Karena ada satu cara yang pernah saya tonton seorang dokter, itu anak yang membuat nyaman itu adalah kalau bayi baru lahir aja kan, misalnya kalau dia bermasalah kan dia butuh misal disuntik apa gimana. Jadi anaknya itu emang benar-benar ditaruh dengan satu tangan terus digoyang ke kanan dan ke kiri begitu. Jadi bayi itu bukan ditaruhkan kata dia. Kalau ditaruhkan bayi itu merasa tidak nyaman. Infant contoh khususnya ya. Tapi saya nggak tahu itu nama posisinya apa. Tapi intinya anak itu berada di kepalanya di tangan kita, terus lebihnya badannya itu ada di tangan sampai ke siku. Dan itu sering dipraktekkan di banyak dokter anak DSA, spesialis anak. Dan tapi ini belum nggak ada di sini. Dan kayaknya itu juga bisa menjadi ilmu baru bahwa ada banyak comfortable position untuk menangani traumatic care pada anak. Destructive method katanya juga bisa menggunakan metode pengalihan. Katanya. Apa itu metode pengalihan? Digunakan untuk draw attention, menarik perhatian away from something. Jadi perhatiannya dialihkan dari sesuatu. Misalnya kan karena waktu itu kita sedang mengkaji dia sakit apa, dia prosedur apa yang mau dilakukan, berarti dialihkan pain sama anxiety, rasa sakit sama rasa cemasnya. Nah, saya akan memberi Anda video untuk salah satu metode dan contoh distraction method based on the video. Saya coba play dulu ya, saya belum pernah nyoba play, tapi kayaknya menarik bagaimana caranya. Apakah play di layar Anda? Coba. Saya tes dulu, nanti saya matikan ya. Suaranya masuk nggak ke Anda? Enggak, Miss.
Nggak masuk Belum, gambarnya? Miss. Belum ada, Miss. Gambarnya nggak bergerak juga? Ada, Miss, gambarnya. Tapi suaranya tidak? Ada Miss suaranya tapi kecil banget. Oh gitu ya. Oh, kalau begitu berarti nanti PPT-nya aja mesti ke kasih ya. Saya lanjutkan dulu ya biar nggak makan waktu. Intinya di video ini dia memberikan salah satu contoh metode yang bisa dipakai untuk mengalihkan distraksi gitu. Jadi mohon maaf ya nggak saya play. Oke. Bentar. Nah, kesimpulan aja diambil dari gambar video tadi. Jadi, what are the some examples atau bentuk distraksi dari metode yang diambil dari video tersebut? Jadi, have your child focus. Anak Anda fokus untuk melakukan sesuatu yang fun, yang menyenangkan, instead of their prosedur. Jadi, jangan sampai anak itu fokus pada prosedurnya. Kamu mau disuntik ya? Gitu, jangan. Tapi ada sih ilmu yang membilangkan, tuh kan udah habis 10 menit. Ada ilmu yang menyampaikan, emang anak-anak itu harus dikasih tahu kalau kamu mau melakukan suntik, jangan sampai bilang, enggak sakit kok, nggak sakit kan, biasanya begitu ada ilmunya, pemahamannya. Dikasih tahu kalau mau menyuntik itu nggak sakit, itu justru salah katanya. Nanti anaknya nggak bisa mengidentifikasi rasa sakit. Nah, jadi ada yang bilang, kasih tahu aja rasanya sakit. Kamu mau disuntik nih, rasanya sakit, nggak apa-apa sedikit kok, kayak dicubit digigit semut. Nah, tapi kedua metode itu sebenarnya belum nggak tahu ya aplikatif atau enggak, tergantung anaknya. Tapi di sini dia lebih mengarahkan distraksi. Kalau anaknya misalnya mau disuntik atau mau dilakukan tindakan prosedur medis gitu, distraksi aja fokusnya. Jangan fokus pada mau ambil suntik, mau ambil darah atau mau dimasukkan intravenous. Jadi alihkan dia ke yang hal yang dia sukanya. Bisa peran orang tua atau family yang ada di ruang tersebut sangat membantu. Itu makanya butuh health promotion. Promosi kesehatan. Select some toys, bisa diberikan mainan, buku, atau aplikasi on your phone or tablet. Ini udah paling ringkes ini. Anak-anaknya disuruh pegang HP aja, atau suruh main game, nanti dia tidak akan fokus pada tindakan yang akan Anda kasih. Ya, kalau misalnya pegang HP kan dua tangan, misalnya dia menyuntik itu kan bisa. Tapi kalau kayak ngambil darah kayaknya sulit ya, karena kan biasanya ambilnya di lipatan tangan itu, atau lupa di bagian pergelangan tangan ini kayaknya agak sulit jika dia pegang phone or tablet. Phone or tablet kayaknya bisa aplikatif jika kita hanya mau memberikan injeksi, shot on the shoulders, di bahu. Ask the staff to find distraction items. Anda bisa cari barang-barang yang bisa dibuat untuk distraksi, atau Anda bisa bicara dengan staff Anda as your role distractions. Jadi bagi peran, misalnya di dalam ruangan itu Anda ada dua gitu, kamu bagian distraksi, aku bagian prosedur ya. Begitu. Terus pay attention to your child, perhatikan anaknya, dan gunakan book or pillow to block the view. Tutup keadaan atau prosedur yang mau Anda ambil dengan buku atau pillow, bantal. Prevent or minimize parent-child separation. Katanya harus di-prevent, dihindari atau diminimalisir perpisahan antara anak sama orang tuanya. Karenanya apa? To promote family center care. Jadi orang tua atau keluarga juga paham si anak itu sedang diberikan tindakan seperti apa. Nanti kan kalau misalnya dipulangkan begitu bisa dilanjutkan dan paham caranya. Suggestion for a traumatic nursing care. Suggestionnya bagaimana? Caranya bisa dengan memprovide comfortable accommodation pada family. Offer family choice or staying for invasive prosedur. Prosedur yang invasif. Pertanyaan kedua saya, apa yang dimaksud dengan invasive prosedur? Tadi kan pharmacological ya. Apa yang disebut pemahaman pharmacological itu apa? Contohnya apa? Sekarang pertanyaan kedua adalah invasive prosedur. Udah tinggal 6 menit lagi. Jadi dia akan fokus pada family center dengan respect both child and family. Kita hormati anak sama keluarganya, misi ke rekognisi, direkognisi tentang perubahan budaya rasial. Karena kan latar belakang orang itu bisa mempengaruhi cara orang berperilaku ya. Identifikasi sama expansion family side. Jangan lupa mengidentifikasi keluarganya, jadi dia bisa
melebarkan lagi, kalau keluarganya begini, kita kasih input begini, bisa nggak dipahamin, itu maksudnya expansion. Support of family choice, pilihan keluarganya bagaimana, kita support. Karena kan keputusan tetap ada di keluarga kalau kita memberikan tindakan. Maintenance, flexibility. Jangan lupa selalu fleksibel. Harus di maintenance, jangan saklek aja. Education, jadikan education yang honest, jujur, tidak bias, tidak tidak ambigu gitu. Dan in affirming and useful of approach, dengan pendekatan yang bermanfaat. Dengan emosional juga perlu, kolaborasi dengan keluarga, kolaboratif with families, and empowerment of families. Oke. Positive outcome, akhirnya keluarga bisa kekurangan stres, anak akan lebih calmer, dan pain management-nya juga bisa ditingkatkan, jadi nggak rewel itu anak. Recovery times are shortened, sembuhnya lebih pendek, lebih cepat keluar dari rumah sakit. Family-nya lebih confidence, dan masalah itu ada problemnya, terselesaikan, problem solving skill improve. Terus komunikasi dengan healthcare Anda dan keluarga itu juga improve. Akhirnya juga masalah cost biaya lebih minimalisir gitu, sehingga healthcare resources bisa digunakan secara efektif. Resources itu berarti para pasien, para perawat. Banyak banget ini. Oke, waktu saya tinggal 4:43 menit, tidak pernah cukup waktunya untuk ngobrol. Miss Nika akan stop di promote sense and control itu di slide 16, 1, 2, 3, oke. Karena waktunya tinggal 4:27, mau nyambung lagi udahlah. Tapi Anda bisa menanyakan ya, kalau misalnya ada yang tidak Anda pahami di slide 17, terms-nya sampai ke bawah, slide 24 ini, Anda boleh, saya kasih PPT-nya ke Alvin. Untuk teknis pertanyaan tentang pharmacological sama yang tadi saya tanyakan terakhir itu, dijawabnya via WhatsApp. Kalau ada yang mau menjawabnya, kirim WA ke Miss Tika, terus nanti saya akan catat notes sama yang menjawab pertanyaan saya. Ya, jadi saya bisa tahu anak yang benar-benar pay attention sama Miss Tika terhadap 2 pertanyaan tersebut. Sama slide 16 nih, pertanyaan saya yang ketiga. Nanti saya tuliskan lagi ke Alvin pertanyaan saya ya. Nanti Alvin share ke grup, yang mau jawab pertanyaan saya silahkan japri Miss Tika langsung. Di sini ada pertanyaan maintain child with home routine IDLS. Ada singkatan IDLS. Apa yang dimaksud dengan IDLS di situ? Jadi ada 3 pertanyaan. Tadi udah nyiapin saya 3 pertanyaan agar dijawab oleh anak-anak. Siapa yang bisa menjawab dengan tepat? Oke, Problematic Chair, semoga cukup pemaparan materi saya dan bisa dipahami dengan istilahnya. Kalau ada istilah dari slide 16 yang belum dipahamin, bisa japri ke saya. Pertanyaan yang akan saya tanyakan ke siswa, saya jawab free ke Alvin, nanti siswa yang mau menjawab, saya catat sebagai plus skor nilai tambahan. Langsung japri misi ke cara menjawabnya bagaimana gitu ya, tinggal 3 menit. Apakah 18 siswa, apakah ada pertanyaan terkait pemaparan materi tentang traumatic care? Karena fokusnya hanya pada istilah-istilah saja. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Miss. Oke, berarti saya stop pemahaman materinya sampai sini. Nanti saya koordinasi dengan Alvin ya terkait pertemuan berikutnya bagaimana. Jika tidak ada pertanyaan, berarti saya tutup materi saya sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into Miss Nika class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss.